Membahas serangan Israel yang tewaskan pimpinan Hamas dan efeknya bagi kondisi di Timur Tengah, sudah bergabung bersama kami Abdul Muta'ali, Direktur Kajian Timur Tengah Universitas Indonesia. Assalamualaikum, selamat malam Pak Abdul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Zila. Baik, Pak Abdul, menurut Anda bagaimana dengan serangan yang baru saja dilakukan oleh Israel yang menewaskan pimpinan Hamas? Ya, sekarang IDF, Zionis Israel itu menargetkan bukan hanya ke utara dan selatan Gaza ya, tetapi juga beberapa negeri yang sekarang ini menjadi kontributor kepada Hamas, yaitu Suriah dan Lebanon. Gitu. Terbukti tadi Saleh Al-Rori itu wafat yang menjadi target. Nah, menariknya Mbak Zila ya, hari ini serangan IDF yang dibantu dengan 25 aliansi negara-negara yang membantu IDF, ada Amerika, ada Inggris, Perancis, ya bahkan ada 2 negara ASEAN yang ikut menjadi kontributor untuk IDF itu sekarang mengarah ke Gaza Selatan. Jadi utara ini sebetulnya sudah menjadi wilayah IDF, walaupun bukan IDF secara persis, tetapi Amerika dan sekutunya di luar IDF itu sendiri. Tapi menariknya, walaupun utara itu sudah dikuasai oleh Amerika dan sekutunya, tapi masalahnya itu tentara-tentara Amerika dan sekutunya serta IDF lah kita sebut, itu tidak bisa keluar dari Gaza Utara. Ini menariknya begitu. Dan justru roket-roket serta rudal-rudal Hamas sangat sederhana itu sudah mengarah ke Tel Aviv dan beberapa wilayah di Israel. Jadi saya sebut sekarang ini sebagai gelombang 7 Oktober kedua, Mbak Zila ya. Jadi per 2 Januari atau per 1 Januari 2024 ini sebetulnya gelombang kedua atau episode kedua dari 7 Oktober 2023, serangan yang dilakukan oleh para pejuang. Baik, Pak Abdul. Ya. Ya. Apakah suara saya audio video bisa terdengar dengan jelas? Ya, bisa Pak saat ini. Tadi memang sempat ada gangguan. Silakan Pak dilanjutkan. Ya, jadi hari ini memang dilokalisir bahwa daerah yang dikuasai oleh Zionis ya, dan Amerika yang menjadi sekutu utamanya dibantu oleh beberapa negara Uni Eropa, kemudian ada 2 negara ASEAN ini terlokalisir di selatan ya, Khan Yunis, kemudian Rafah. Rafah sebagai pintu masuk bantuan kemanusiaan dari Mesir ke Gaza ini menjadi target yang luar biasa begitu. Nah, sungguh pun demikian, utara secara de facto itu dikuasai oleh sekutu-sekutu IDF, tapi masalahnya tentara-tentara IDF dan pasukan sekutu sendiri itu tidak bisa keluar dari Gaza Utara. Buktinya apa? Buktinya bahwa Tel Aviv hari ini sirinenya berdering tiap waktu ini Mbak Zila. Ya, ada berapa ratus orang yang tewas itu ketika malam pergantian tahun baru 1 Januari begitu. Maka saya sebut dalam analisis saya, jadi 1 Januari tahun baru itu adalah gelombang kedua ya dari serangan 7 Oktober atau disebut dengan badai Tufan. Badai Taufan Al-Aqsa begitu. Jadi dari serangan dari Hamas ke Israel begitu ya? Begitu, sehingga responnya kan dari IDF itu bukan hanya ke Gaza, bukan hanya ke tepi barat kan begitu, tapi juga ke beberapa negara kontributor seperti Yaman, kemudian Suriah dan Hizbullah di Lebanon. Baik, lalu Pak Abdul, ini kan akibat serangan drone Israel begitu salah satu pimpinan Hamas tewas begitu ya, dan menurut Anda apa dampaknya dari tewasnya pimpinan Hamas ini? Apakah nantinya perang akan meluas begitu, dan apa yang akan dilakukan Hamas selanjutnya selain tadi membuat Israel tidak bisa keluar dari Gaza ya? Ya, sebetulnya bagi Hamas ya, wafatnya satu pimpinan itu tidak lantas seperti ayam yang kehilangan induknya. Bahkan saya sebut ini IDF dibantu dengan beberapa aliansi Amerika, Uni Eropa, negara-negara Asia ini melawan Satpol PP, Mbak Zia ya, melawan Satpol PP ini kan
Hamas itu atau Palestina itu dia non-state, dia di PBB, dia observer saja. Tetapi coba lihat ya, sudah berapa bulan itu dari 7 Oktober, November, Desember, hampir 3 bulan. Ya, hampir 3 bulan dia survive. Buktinya Oke. tanah yang hanya 368 km persegi itu sampai butuh waktu 3 bulan. Oke, Ya, berarti padahal Mesir dengan Suriah itu koalisi untuk melawan Israel di 1973 yang disebut dengan Perang Yom Kippur hanya 20 hari dan Baik. Mesir kalah, Suriah kalah. Ini Baik. melawan Satpol PP, satu entitas yang belum menjadi state tapi dibantu 25 negara. Tapi Baik. luar biasa, dari 5.000 tentara Amerika 1.000 lebih yang tewas. Baik. Dari IDF itu 10.000 yang tewas. Dari Inggris itu ada 3.000 yang tewas. Baik. Ya cuma sayang ini berita-berita kita itu sumbernya kalau tidak dari Associated Press kan dari AFP atau dari Reuters. Kan Baik. Pak Abdul, tapi jika memang ini tidak melemahkan Hamas, tapi apakah nantinya Hamas akan melawan balik? Saya kira dia akan melakukan kalkulasi ya, karena kan Hamas itu dia cuma 30.000, Pak. Oke. Ya kalau kita membaca beberapa data ya, entah itu dari beberapa surat kabar, kemudian pengakuan dari Abu Ubaidah hanya 30.000 dan jangan lupa Pak, dari 30.000 ini yang baru diterjunkan baru 5.000. Ya, bahkan Herlevi sendiri ini sebagai orang nomor 1 di IDF, dia baru merekognisi baru 50 yang tewas, yang wafat dari pihak Palestina. Ya, dari 5.000 baru 50. Ini dari 1,7 juta tentara IDF. Bayangkan 10.000, Pak. Betul ada 22.000 lebih orang Palestina yang wafat, yang syahid ya. Mungkin sekarang nyampe ke angka 23.000. Tapi jangan lupa, 90.000-nya, 90%-nya anak-anak dan perempuan. Oke. Yang disebut perang itu, ya tentara melawan tentara, bukan tentara melawan anak-anak dan orang sakit serta tenaga medis. Baik. Memang seharusnya seperti itu ya. Lalu, apakah itu artinya Hamas masih memiliki pasukan yang siap untuk melawan Israel begitu, Pak Abdul? Saya kira itu yang 5.000 itu dari 30.000, ini belum ada tambahan lagi 5.000 untuk dikerahkan. Jadi ini masih bermain di 5.000. Bahkan sekarang menarik ya, Abu Ubaidah sudah tampil berani ya di permukaan. Biasanya dia memberikan konferensi pers itu dari labirin itu, dari terowongan-terowongan itu. Tapi dia sudah tampil begitu, menunjukkan bahwa dengan 5.000 saja kami belum kewalahan kan begitu. Nah, terus mengapa sampai utara Gaza dikuasai oleh IDF? Kalau memang para pejuang Palestina kesulitan, karena mungkin para elit pejuang Palestina masih memikirkan kalau mereka keluar, sedangkan jumlah mereka hanya 30.000, nanti jumlah korban akan terus meningkat terus kan begitu. Sekarang buktinya coba Mbak Zia ya, bukan hanya utara Gaza, tapi barat sekarang. Tapi barat kita tahu itu otoritas Fatah kan, yang relatif itu lebih moderat, lebih toleran kepada IDF, kepada Zionis, itu dihantam juga kan begitu. Itu diroket juga, dirudal juga begitu. Demikian Mbak Zia. Baik. Lalu Pak Abdul, sebenarnya apa peran dari Saleh Al-Rouri ini di Hamas? Ya, Hamas ini memang memiliki banyak komandan, dan dia ada yang di lapangan, kemudian ada yang melakukan negosiasi seperti Ismail Haniyeh, kita lihat di Al Jazeera, beliau sering muncul di Doha, kan begitu. Ada yang ditempatkan di Lebanon, ada yang di Suriah, kan begitu. Saya kira mereka memang basisnya itu dan diakui sendiri itu oleh orang-orang Yahudi bahwa kalian tidak bisa membunuh Hamas, tidak bisa membasmi Hamas, karena basis mereka itu adalah keyakinan. Basis mereka itu bukan kekuatan alutsista, kan begitu. Tapi basis mereka adalah keyakinan, keberanian, kenekatan yang itu tidak bisa dikalahkan dengan alutsista. Baik. Demikian di sini. Baik, jadi kesimpulannya dengan meninggalnya, tewasnya Saleh Al-Rouri, salah satu pemimpin Hamas ini lantas tidak membuat Hamas melemah begitu ya, dan nantinya kemungkinan akan justru tetap menguatkan dan akan menyerang balik. Baik, terima kasih Pak Abdul Mutali, Direktur Kajian Timur Tengah Universitas Indonesia telah bergabung di iNews Sore. Salam sehat selalu. Sampai jumpa.